Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action yang berjudul Diesel keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang Robin Hood yang mencuri minyak mentah untuk kesejahteraan kampung nelayan miskin yang ditindas oleh pemerintah. Tapi gara-gara ketamakan, banyak orang yang ingin ikut terlibat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dari situlah jagoan kita mulai membantai satu persatu orang yang serakah itu. Udah lah, langsung aja deh bemper Om Brewok Story. Awal kisah pada tahun 79, sebuah pipa panjang 17 km dipasang untuk mengangkut minyak mentah melintasi 40 desa dan menghubungkan pelabuhan Chennai dan Ennore. Pembangunan pipa itu ditentang oleh komunitas nelayan Chennai karena kapal-kapal nelayan kesusahan menuju laut. Walaupun sudah didemo, pemerintah acuh tak acuh dengan permasalahan ini. Bahkan polisi dikerahkan untuk menyerang rakyat-rakyat yang menuntut hak mereka. Karena hal itu jugalah ada 5 orang nelayan yang mencoba melawan polisi dan pemerintah. Mereka adalah Rames, Mubarak, Anthony, Dili Babu, dan Manoharan. Mereka menyatukan rakyat untuk memutus jaringan pipa minyak. Dari peperangan itu, Anthony dan Mubarak tewas ditembak polisi. Karena hal itulah semangat rakyat pun memudar dan pemerintah berhasil membangun kilang minyak di sana yang menyebabkan banyak nelayan yang kehilangan tanah mereka. Tapi walaupun mereka kalah, Manoharan menemukan cara untuk mencuri minyak mentah dari pipa. Dari hasil pencurian itu, mereka menyelundupkan tuh minyak dan keuntungannya pun dibagikan ke para nelayan yang terdampak. Tapi pemimpin mereka di Libabu yang tahu akan hal itu merasa nggak suka. Kalau mereka mencuri minyak, mereka sama aja kayak pemerintah korup. Alhasil sempat terjadi pertikaian di sana. Namun tak lama kemudian, Dili Babu pun tewas dibunuh oleh polisi. Hal itu pun malah semakin membuat si Manoharan menjadi dendam terhadap pemerintah. Dia terus menjalankan aksi pencurian minyak dan uangnya dibagikan ke rakyat miskin tanpa pernah mengungkapkan jati dirinya. Bertahun-tahun kemudian, sampai di tahun 2014, anak angkat Manoharan, Vasudeva yang bisa dipanggil Diesel, seorang insinyur kimia, memperluas perdagangan ilegal itu dengan mengirim minyak itu ke kilang Patan di Mumbai, dibantu pejabat pemerintah yang menerima suap sehingga menutup mata. Bensin, solar, pertamak, hasil penyulingan kemudian dicampur dengan pasukan ilegal dan didistribusikan di Chennai. Diesel juga semakin memperluas operasi tersebut dengan menyamarkan bensin putih sebagai balok es untuk menghindari deteksi polisi. Sama seperti ayah angkatnya, Diesel juga menyalurkan uang hasil operasi itu untuk kesejahteraan nelayan melalui temannya yang bernama Jetu. Untuk lebih aman, mereka juga memberikan jatah ke polisi yang bernama Inspektur Mayavel. Diceritakan Mayavel itu terkenal kejam, dia itu nggak akan segan membunuh orang demi tujuannya tercapai. Tapi walaupun sudah lebih dari 35 tahun, pemerintah masih saja mengacukan para nelayan miskin yang membuat masih sering terjadi demo untuk menuntut hak mereka. Di rumahnya si Jetu, Diesel dikasih minum istrinya yang sedang hamil. Istrinya itu curhat, mereka itu sangat kesusahan mendapatkan air bersih. Bahkan mereka harus membeli air bersih dari luar karena air di kawasan mereka sudah tercemar minyak. Nah, setelah memberikan uang ke Jetu, Jetu pun langsung membagikan uang itu ke para nelayan yang miskin tanpa memberitahu kalau uang itu berasal dari Diesel. Intinya sih, pencurian dan penyelundupan minyak terus berjalan tanpa kendala karena semua itu udah dikondisikan oleh si Diesel. Sampai suatu hari, pas lagi ada perayaan, Diesel nggak sengaja ngelihat ada cewek cantik yang bernama Purvani. Baru kali ini dia melihat cewek secantik si Purva. Nah, sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah nraktir Om super thanks. Untuk Kak Wahyu Nurul yang anaknya lagi ulang tahun, dan Kak Imai Indrayanti. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu saja dilimpahkan ya. Kalau kalian juga mau nraktir Om, juga bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Oke, lanjut. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Purva yang kelelep di laut. Anehnya, ada Putri Duyung yang menyelamatkan si Purva. Wah, ini mulai nggak masuk akal nih. Oh, alah cuman mimpi toh. Lagian tidur di batap sih mbak, mana masih pakai kemben lagi. Nanggung amat, buka aja sekalian lawish. Purva pun bingung, ini udah kesekian kalinya mimpi itu muncul semenjak dia berkunjung ke kuil Malian. Siang harinya, ketika Diesel lagi keburu-buru, dia menyerobot jalan yang macet. Rupanya jalan itu ditutup oleh si Purva dan teman-temannya karena ada cacaran minyak. Untung aja Diesel bisa mengendalikan tuh motor. Ngeliat Purva yang marah-marah tapi manis, Diesel pun langsung tambah cengok. Asik, cantik amat. Beberapa waktu kemudian, kerajaan bisnis Manohar dan Diesel pun ada yang hendak mengusik. Orang itu bernama Bala Murugan.
dia ingin mengambil alih bisnis minyak ilegal di Chennai dari tangannya si Manohar. Di backing oleh si Mayavel, Bala menyabotase pengiriman minyak dari gengnya si Manohar. Dia sengaja mengambil sebagian minyak dan sisanya dioplos dengan air berwarna. Bentar, kok kayak nggak asing ya? Kayak pernah denger Bahlil. Setelah dioplos, minyak-minyak itu pun didistribusikan ke pom bensin di seluruh Chennai. Beberapa hari kemudian, ada pemilik SPBU yang protes minyak yang dikirim Diesel terdapat selisih volume minyaknya. Mendengar itu, Diesel pun akan melakukan pemeriksaan ulang. Ngeheknya, sebelum melakukan pemeriksaan, udah banyak motor dan mobil yang rusak gara-gara bensin oplosan. Pelanggan yang marah sampai membawa polisi untuk menggerebek SPBU yang nakal. Diesel yang lihat itu langsung melakukan pemeriksaan. Dan benar saja, tuh bensin udah dioplos pakai air dengan jumlah yang amat banyak. Diesel pun bingung, karena minyak yang dia kirim itu minyak murni. Dia juga berjanji ke bos-bos sindikat minyak akan mengusut tuntas kejadian ini. Setelah dari Diesel, para bos-bos bangkai itu mendatangi si Bala. Dia memperingatkan si Bala untuk berhati-hati karena Diesel udah mulai kepancing. Rupanya ini semua adalah rencana mereka untuk melengsarkan si Manohar dan Diesel dari Raja Minyak Selundupan. Beberapa hari kemudian, Bala meminta salah satu anggota dewan untuk menginspeksi ladang pencurian minyaknya si Diesel. Intinya sih tuh orang meminta ladang ilegal itu pun ditutup. Diesel yang udah tahu kalau orang-orang bangkai ini suruhannya si Bala malah mengeluarkan minyak itu sambil udut. Ya semua orang pun langsung pada jiper lah, jeblok bos. Oh alah air toh om kirain minyak. Sambil gebukin orang-orang bangkai itu, Diesel berpesan, siapa saja yang berani mengusik dirinya atau bapak angkatnya, orang itu akan habis. Malam harinya, Bala pun menyampaikan kalau dia tuh gagal mengusir Diesel dari ladang minyak ilegal. Dia pun meminta Mayavel membantunya agar Diesel nggak berbuat onar lagi. Ya udah, di malam itu juga Mayavel mengumpulkan semua sindikat minyak, termasuk gengnya si Manohar. Singkatin aja ya, gara-gara ketidakbecusannya si Manohar yang menyebabkan banyak kendaraan yang rusak, Mayavel menyarankan agar bisnis minyak ilegal yang sudah dimonopoli oleh si Manohar bisa juga digarap sama si Bala Murugan. Jelas saja, Diesel langsung emosi. Dia tahu kalau minyak mereka itu disabotase oleh si Bala. Di saat itulah, Manohar meminta putranya untuk tenang. Tapi Diesel tetap aja emosi dan menantang semua orang termasuk si Mayavel. Setelah menyuruh Diesel menyingkir, Manohar pun dengan tenang berkata kalau tidak ada yang boleh mencuri minyak kecuali dirinya. Tapi Mayavel nggak mau tahu, dia yang memutuskan siapa yang boleh atau tidak mencuri minyak. Intinya sih, Bala udah dikasih izin untuk mencuri minyak juga. Kalau Manohar nggak setuju, silahkan halangi dia. Bener aja, pas mobil tangki gengnya si Manohar ingin melewati jalan yang di portal, mereka malah ditangkap sama polisi, padahal biasanya mereka bisa lewat dengan mudah dengan cukup membayar sogokan. Mayavel itu udah menyatakan perang terhadap si Manohar. Jelas saja hal itu membuat si Diesel amat marah. Dia meminta izin ke ayahnya agar bisa membalas si Mayavel. Tapi Manohar menyuruh si Diesel bersabar, tidak usah menyulut pertikaian yang tidak perlu. Keesokan harinya, pas Mayavel jemput anak istrinya di pesta, supir Mayavel bingung karena mobil dinas polisinya hilang dari parkiran. Tentu aja Mayavel bingung siapa orang yang cukup bodoh mencuri mobil polisi. Nggak lama kemudian, Diesel pun datang dengan memakai topi polisi. Dia itu nggak bilang apa-apa, cuma nawarin es krim kenyot buat anaknya si Mayavel. Diprovokasi kayak gitu, Mayavel pun langsung pengen meledak. Untung aja tuh polisi bangke ditahan oleh istrinya, si Laksmi. Gara-gara mobilnya hilang juga lah, Mayavel pun disidang oleh atasannya. Gimana bisa mobil polisi hilang dicolong orang? Gara-gara hal itu juga, hampir aja kebusukan Mayavel sebagai mafia minyak ketahuan oleh atasannya. Di sana, Mayavel pun berjanji akan menemukan mobil polisi yang dicuri. Tapi komandannya bilang, itu nggak perlu, tuh mobil udah terparkir di rumah dinas Kapolda. Nggak tahu siapa yang naruh tuh mobil di sana. Gara-gara dipermalukan oleh si Diesel, Mayavel pun langsung menghampiri si Diesel di tempat pembukaan minyak milik si Manohar. Akhirnya terjadi adu gebuk antara polisi Bapuk dan Diesel. Tapi sayangnya, walaupun sok kuat, Mayavel itu nggak bisa berkutik ketika melawan si Diesel. Dia pun pingsan dengan luka parah karena dikeplak sama si Diesel. Di rumah sakit, kepala polisi Hena mencoba menenangkan si Laksmi. Dia akan mencari siapa orang yang berani menyerang polisi. Hena juga memerintahkan Abdullah menginvestigasi kasus ini. Nggak pakai lama, polisi pun langsung menggerebek rumahnya si Manohar untuk mencari si Diesel. Tapi itu orang udah hilang entah kemana. Pencarian besar-besaran memburu Diesel pun dilakukan. Nah, di gudang minyak, Manohar yang sudah tahu situasi merasa amat marah sama si Diesel karena nggak mau mengikuti perintahnya. Tapi dia juga sangat bersyukur karena Diesel itu nggak kenapa-napa. Manohar bilang untuk sementara waktu Diesel harus bersembunyi dulu. Manohar juga meminta Diesel keluar dari bisnis minyak, semua demi keselamatannya si Diesel.
Jelas saja Diesel nggak mau. Dia akan terus menemani ayah angkatnya ini walaupun nyawa taruhannya. Manohar pun memaksa. Dia nggak akan tenang bila anak sahabat baiknya juga mati seperti bapaknya. Rupanya Diesel ini adalah anak dari Dili Babu, sahabat Manohar yang mati di awal film. Ya udah, Diesel pun setuju akan pergi bersembunyi sementara waktu demi si Manohar. Dia pun dititipkan ke mantan anak buah Manohar yang bernama Potu Sakar. Ngehenya, Kayla, istri dari si Potu, nggak setuju. Dia tuh nggak suka Potu kembali ke dunia kriminal dengan menyembunyikan orang paling dicari polisi. Namun Potu langsung mengamuk. Mereka semua masih bisa hidup karena jasa dari si Manohar. Potu pun menjelaskan kalau si Manohar itu selalu membantu nelayan miskin secara sembunyi-sembunyi. Nah, nggak mau Potu dan istrinya ribut, Diesel pun memutuskan akan bersembunyi di laut aja. Dia akan meminta bantuan Jetu untuk membawa ke tengah laut untuk sementara waktu. Di sisi lain, teman-temannya si Purva menelpon cowok yang bernama Galam. Yayu yang lagi dekat sama si Galam nanya, "Jadi nggak kamu ngajak kita berlayar di laut?" Rupanya Purva yang penasaran dengan mimpinya ingin pergi ke tengah laut biar bisa ngeliat Putri Duyung. Di rumah sakit, Abdullah pun menjenguk si Mayafel yang masih koma. Dia ngasih tahu kalau polisi sudah dikerahkan untuk memburu si Diesel, tapi Diesel sudah kabur dari Chennai. Keesokan harinya, ketika Diesel dan Raju lagi di tengah laut, mereka ngeliat ada yang tulung-tulung. Rupanya itu si Purvati dan yang lain. Perahunya si Galam itu rusak dan mereka udah terombang-ambing dari semalaman. Pas ngeker, Diesel menyadari kalau tuh cewek adalah cewek yang dia taksir. Raju aslinya sih menyuruh si Diesel untuk pergi aja karena dia curiga mungkin itu jebakan polisi. Tapi Diesel tetap ingin menolong si Purva yang cantik kinyis-kinyis. Singkat cerita, mereka semua pun diselamatkan oleh si Diesel. Nggak cuman itu, ternyata Diesel juga mengenal si Galam karena mereka dulu itu satu tempat tinggal di desa nelayan. Sialnya, pas mau naik, Purva itu malah kecemplung. Nggak mau tinggal diam, Diesel langsung ikutan nyemplung untuk menyelamatkan cinta sejatinya. Untung aja Purva berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Purva berpikir keras. Dia itu kecemplung laut, sama persis seperti di mimpinya. Tapi kenapa Putri Duyung nggak keluar ya? Yang menyelamatkannya malah mas-mas brewokan ganteng. Nah, ketika mau berterima kasih ke Diesel, nggak sengaja dia nyenggol bajunya si Diesel. Purva juga nggak sengaja ngeliat dompetnya si Diesel dan menyadari ada foto cewek yang mirip sama Putri Duyung di mimpinya. Ya udah, Purva pun nanya ke Galam, siapakah orang-orang ini? Baru deh Galam menceritakan kalau mereka itu adalah orang tuanya si Diesel. Lah bukankah Diesel itu anaknya si Manohar? Galam akhirnya menceritakan semuanya kalau Manohar itu cuman ayah angkat si Diesel. Malam harinya Purva menghampiri si Diesel. Dia ingin berterima kasih dan bertanya soal sosok ibunya itu. Karena sosok ibunya si Diesel itu selalu hadir di setiap mimpinya. Diesel pun bilang kalau dia itu aslinya nggak ingat-ingat banget seperti apa sosok kedua orang tuanya. Mereka berdua itu tewas di laut ketika si Diesel masih kecil. Setelah Purva menceritakan soal mimpi Putri Duyung, Diesel juga menunjukkan tato Putri Duyung di lengannya. Ya udah, Diesel pun menceritakan kisah kedua orang tuanya yang dia dengar dari orang-orang. Suatu hari, ibunya si Diesel yang bernama Nelam membeli seekor ikan dari ayahnya Dili Babu. Ketika membersihkan ikan itu di rumah, Nelam menyadari ada cincin emas di perut ikan. Nelam pun berencana mengembalikan tuh cincin ke Dili. Tapi Dili malah nggak mau menerima. Dia bilang ikan itu sudah dibeli sama si Nelam, jadi cincin emas itu haknya si Nelam. Gara-gara kejujurannya si Dili, Nelam pun jadi jatuh hati sama si Dili. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Tak berselang lama, Vasu alias Diesel pun lahir. Kehidupan mereka pun terbilang damai dan menyenangkan. Sampai suatu hari, pipa minyak mulai dipasang. Kehidupan mereka yang semulai damai mulai kacau karena dihantui oleh ketakutan. Cerita selanjutnya kayak gimana? Seperti yang Om ceritain di awal film. Nah, pas si Dili sedang ingin melaut, ada polisi yang ditugaskan untuk membunuh si Dili. Karena dengan kematiannya si Dili, polisi berharap Manohar akan berhenti mencuri minyak. Karena kematian Dili, Nelam pun menjadi depresi. Dia pun jadi sering bengong di batu karang, berharap suaminya bisa kembali. Tapi karena hal itu jugalah Nelam pun tewas ditelan ombak. Setelah kematiannya si Dili, seluruh warga nelayan ditangkapin dan disiksa. Mereka itu dianggap melawan pemerintah, padahal mereka itu nggak tahu apa-apa. Gara-gara hal itu jugalah Dili menjadi orang paling dibenci oleh nelayan di sana. Bahkan Diesel yang nggak tahu apa-apa juga kena imbasnya. Karena selalu ditolak, Manohar yang lihat itu nggak tega. Manohar pun mengangkat Vasu sebagai anak angkatnya dan mengubah nama Vasu menjadi Diesel agar mengingatkannya dengan pengorbanan Dili, sahabat baiknya. Semenjak saat itu, Diesel pun hidup sebagai anaknya si Manohar. Karena mendengar semua ceritanya si Diesel, Purva pun menjadi jatuh cinta sama si Diesel. Mungkin mimpi yang selama ini menghantuinya adalah petunjuk kalau Diesel lah cinta sejatinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Mayafel yang sudah siuman dan kembali ke rumahnya. Namun Mayafel itu belum tenang sebelum bisa membalas dendam ke Diesel. Dia pun keinget omongan Abdullah kalau Diesel itu udah meninggalkan Chennai.
Gak mungkin tuh cowok pergi jauh, jadi kemungkinan terbesarnya Diesel bersembunyi di laut. Setelah itu, polisi mulai memburu orang-orang terdekat si Diesel. Bahkan polisi juga nggak segan-segan membunuh siapa saja yang mencoba menghalangi mereka. Bangkainya lagi, orang-orang pemerintah yang selama ini bekerja sama dengan si Manohar malah mengkhianatinya karena diperintah oleh Mayavel. Karena hal itu jugalah Manohar akhirnya ditangkap polisi atas tuduhan pencurian minyak ilegal. Setelah berhasil menjebloskan Manohar ke penjara, Mayavel pun menghubungi si Bala. Mulai saat ini, semua bisnis minyak ilegal bisa dihandle sama si Bala. Setelah dapat lampu hijau, Bala mulai bergerak. Dia mulai mendekati orang-orangnya si Manohar dan menjanjikan keuntungan yang amat besar. Bila ada yang menolak, dia akan menyandra dan menyakiti keluarga mereka bila mereka tidak mau bekerja sama. Alhasil, hampir semua sindikat minyak di Chennai sekarang beralih mendukung si Bala. Beberapa hari kemudian, Mayavel pun menemui si Jetu. Dia tahu Jetu sudah membantu si Diesel kabur ke tengah laut. Mayavel cuma ngasih informasi kalau Diesel masih belum keluar, orang-orang di dekatnya si Diesel akan menerima akibatnya. Karena ancamannya si Mayavel, Diesel pun menyuruh Kurapan untuk menemui si Diesel di tengah laut. Bukan untuk meminta Diesel pulang, tapi untuk memperingatkan agar Diesel itu tidak kembali karena situasi semakin kacau. Singkat cerita, Kurapan pun berhasil menemukan si Diesel. Di sana dia menceritakan semuanya, kecuali cerita tentang Manohar yang ditangkap polisi. Jetu sadar kalau Diesel sampai tahu tuh anak barbar pasti akan ngamuk, yang mana malah membuat situasi bisa jadi semakin kacau. Nah, karena Kurapan pengen kembali, Diesel meminta si Kurapan untuk mengangkut si Purva dan yang lain. Kasihan mereka terombang-ambing di laut. Mendengar itu, Purva pun merasa senang dan sedih. Karena di lubuk hatinya yang terdalam, dia itu masih sangat ingin bersama si Diesel. Begitu juga dengan si Diesel. Ketika dia ngeliat lukisannya si Purva, hati Diesel pun menjadi gak karuan. Makan gak nyenyak, tidur gak kenyang. Nah, beberapa hari kemudian, karena udah gak kuat menahan rasa rindunya ke Purvati, Diesel pun memutuskan untuk kembali ke daratan untuk mengisi suplai makanan dan menemui si Purva. Sadar kalau mereka kembali ke kota Chennai naik kendaraan biasa, mereka pasti akan ketahuan. Diesel pun meminta temannya mencarikan tebengan ambulans. Nah, di malam harinya diperlihatkan Bala dan antek-anteknya mendatangi pipa minyak di dekat perkampungan nelayan. Dengan alat yang lebih canggih daripada si Manohar, mereka berniat mencuri minyak. Ngeheknya, Jetu yang kebetulan lewat bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Nggak mau ada saksi mata, Bala malah membunuh si Jetu dengan cara diglokok-glokok pakai minyak. Alhasil, tuh perutnya si Jetu pun full tank Pertamax Ron 92. Nah, di kilang minyak, George, kepala kilang, dikasih kabar kalau ada kendala dengan transfer minyak. George yang udah tahu kalau si Bala bakal nyolong minyak mah santai-santai aja, karena dia mengira selisihnya paling cuma sedikit. Tapi pas dikasih tahu kalau seluruh pengiriman minyak itu kosong, George itu baru mulai panik. Gara-gara hal itu jugalah, seluruh lapisan pemerintah di Chennai pun jadi panik. Gimana bisa minyak ribuan barel hilang cuma dalam waktu semalam? Nah, di sisi lain, Bala menemui si Patan. Rupanya ini semua ide dari si Patan. Kalau semua minyak hilang, yang disalahkan pasti si Manohar. Dengan begitu, rencana Patan akan berjalan dengan lancar. Rencana apaan tuh? Nanti om ceritain deh. Nah, di luar banyak nelayan yang berdemo karena mereka dituduh ikut dalam pencurian minyak. Mereka itu sama sekali nggak tahu menau tentang hilangnya minyak-minyak itu. Ngeheknya, Mayavel menuduh mereka bekerja sama dengan Diesel mencuri itu minyak. Gara-gara hal itu jugalah Diesel semakin dibenci oleh para nelayan. Karena untuk kedua kalinya, mereka itu dituduh aneh-aneh sama polisi. Malam harinya, Diesel dan Raju mendapat tumpangan ambulans jenazah. Sialnya, pas di tengah jalan, mereka sempat kecegat operasi polisi. Walaupun ambulans, polisi tetap memeriksa ambulans itu. Ngeliat ada Mayavel, Diesel dan Raju pun jadi panik. Untung aja ada pemotor yang berniat kabur. Di saat itulah Diesel dan Raju menyelinap pergi. Anehnya, Mayavel yang dikasih tahu anak buahnya langsung mengecek ambulans jenazah itu. Pas dibuka kantong mayatnya, rupanya itu jasadnya si Jetu. Jelas saja hal itu membuat si Mayavel kaget. Siapa yang membunuh sahabat baiknya si Diesel ini? Keesokan paginya, jasadnya Jetu pun diserahkan ke keluarganya. Hal itu membuat semua orang sedih sekaligus marah atas kematiannya si Jetu. Nggak lama berselang, Diesel dan Raju pun juga datang. Dia bingung kenapa semua orang pada nangis. Pas tahu kalau si Jetu udah meninggal, mereka pun kaget abis. Apalagi pas tahu ambulans yang mereka tumpangin semalam adalah ambulans yang membawa jasadnya si Jetu. Galam juga cerita kalau jasadnya si Jetu ditemukan di tepi pantai di luar kota Chennai. Dari mulutnya tercium bau Pertamax, pasti si Jetu itu dibunuh oleh seseorang. Di saat itu, Galam juga ngasih tahu kalau polisi telah menangkap Manohar. Hal itu pun semakin membuat emosi Diesel nggak bisa terbendung. Setelahnya, Diesel pun mendatangi Paman Potu untuk meminta petunjuk.
Apakah mereka nggak bisa meminta bantuan Patan agar ayahnya dibebaskan? Akhirnya Paman Poto pun ngasih tahu fakta yang sebenarnya. Kalau semua ini mungkin saja rencana Patan sejak awal. Beberapa minggu yang lalu, Manohar sempat cerita ke Potu kalau Patan berniat membangun sebuah dermaga besar miliknya sendiri di Chennai. Patan menganggap bisnis minyak sudah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya kendaraan listrik. Patan menemukan lokasi nikel di sekitaran Kashmir. Dengan nikel itu, dia bisa membangun pabrik litium. Dari Chennai, semua kapal kargo akan membawa baterainya ke seluruh dunia. Patan meminta bantuan Manohar agar membebaskan lahan desa nelayan. Dengan itu, dia bisa mewujudkan mimpinya. Jelas saja Manohar menolak. Dia bekerja susah payah agar rakyat miskin di Chennai tidak tertindas, malah disuruh ngusir orang-orang miskin. Maka dari itulah Manohar meminta si Potu untuk menyembunyikan si Diesel. Jadi bukan karena Diesel diuber-uber polisi, tapi karena Manohar nggak mau Diesel jadi sasarannya si Patan. Mendapati fakta itu semakin membuat Diesel menjadi emosi. Sekarang dia ingin membalas semua orang yang telah membuat dia dan ayahnya menderita. Di lain sisi, karena kasus silang minyak di Chennai, pemerintah pusat mengirim agen yang bernama Rudas Bhatia. Dia pun langsung meminta diantar ke tempat yang diduga sebagai tempat pencurian minyak. Pas sampai di TKP, Bhatia langsung sadar, nggak mungkin saluran sekecil ini bisa menguras minyak ribuan barel hanya dalam waktu 1 malam. Bila pun bisa, pasti dibutuhkan ratusan truk tangki yang bolak-balik. Hal itu akan sangat memancing perhatian. Pas Bhatia pengen ngobrol sama si Abdullah, dia meminta George dan Mutu untuk menjauh. Mereka berdua juga masuk radar Bhatia sebagai calon tersangka. Malam harinya, Bhatia mendatangi terminal truk tangki dan bertanya apakah ada pengiriman solar dalam jumlah besar dalam 24 jam ini. Bhatia juga menginterogasi Manohar. Di sana Manohar menyangkal semuanya. Dia itu memang mencuri minyak, tapi dia nggak akan sebodoh itu mencuri semua minyak sekaligus. Nah, di lain sisi, Mutu berhasil ditangkap sama si Diesel. Dia pun disiksa dan disuruh mengaku sebenarnya apa yang sedang terjadi. Akhirnya Mutu pun menceritakan kalau Patan lah yang menyuruh mencuri semua minyak itu. Diesel pun nanya di mana Patan menyembunyikan tuh minyak. Kalau Diesel berhasil menemukan tuh minyak, dia bisa membebaskan semua tuduhan ke Manohar. Ya udah, Mutu pun cerita kalau Patan itu bekerja sama dengan si Bala untuk mengubah pola konsumtif rakyat India yang ketergantungan bahan bakar minyak. Dengan membuat minyak langka, orang-orang akan berpikir mengganti kendaraan mereka dengan kendaraan listrik. Patan juga berencana menjual minyaknya ketika pemerintah sudah tidak bisa menghandle kelangkaan minyak agar dia bisa dapat cuan besar. Jadi sekali tepok, 2 kadal berhasil tepar. Nah, permasalahannya Mutu juga nggak tahu di mana Patan dan Bala menyembunyikan tuh minyak curian. Keesokan harinya diperlihatkan si Potu yang menunggu di depan pengadilan negeri. Dia meminta seorang pengacara agar mau membela si Manohar. Tapi pengacara itu nggak mau karena sudah diwanti-wanti oleh polisi kalau Manohar itu penjahat yang kejam. Purva yang seorang pengacara magang aslinya mau ngebantu, tapi apalah dia cuman pengacara magang yang baru aja lulus kuliah. Malam harinya Purva pun meminta bantuan bapaknya untuk membantu si Manohar. Rupanya bapaknya si Purva itu adalah pengacara yang biasanya membantu si Manohar. Karena suatu hal mereka pun bersitegang dan sekarang jadi bermusuhan. Apalagi ditambah hasutannya si Mayavel. Nggak lama kemudian Purva pun mendatangi Diesel. Dia meminta maaf karena dia nggak bisa membantu. Apalagi ayahnya juga ikut-ikut memperkeruh suasana. Tapi Purva punya sebuah informasi penting. Besok pas Manohar dibawa ke pengadilan, akan ada orang yang hendak membunuh si Manohar. Mendengar itu, Diesel pun langsung bersiap. Jangan sampai ada orang yang bisa melukai ayahnya. Beberapa hari kemudian, Purva pun akhirnya bisa menemukan pengacara yang bersedia membela si Manohar. Di sana juga, Diesel menunggu orang-orang yang hendak menyerang ayahnya. Bener aja, ketika ada orang yang mau menikam si Manohar, Diesel langsung bergerak. Alhasil orang-orang itu pun pada fokus ke Diesel. Gelut deh. Singkat cerita, Manohar pun bisa dibawa kembali ke penjara tanpa luka sedikit pun. Setelah kejadian di pengadilan, Bala pun mendatangi si Mayavel. Dia sadar kalau Diesel itu sudah kembali dan nyawanya merasa terancam. Sambil makan, Bala cerita kalau pas dia mencuri minyak, Jetu datang memergokinya. Nggak mau ketahuan, Bala membunuh si Jetu dan membuang mayatnya di laut. Sekarang Diesel pasti udah tahu kalau si Jetu dibunuh sama dia. Mendengar itu, Mayavel pun amat kesal. Membunuh Jetu yang merupakan sahabat baiknya si Diesel akan membuat Diesel semakin nekat. Gara-gara si Bala, rencana yang sudah mereka bangun terancam kacau. Mayavel pun langsung mengusir si Bala keluar. Tapi sebelum pergi, Maya nyuruh si Bala ngabisin nasi di mukanya dulu. Lah, maaf ya kok imbas-imbis. Nah, di lain sisi, Diesel mulai menyelidiki gimana tuh minyak bisa sirna begitu aja. Baru deh Diesel keinget omongan istrinya si Jetu.
kalau air di tempatnya terkontaminasi minyak. Dulu itu pernah ada saluran minyak tua yang dialihfungsikan jadi saluran air. Nggak mau buang waktu, Diesel dan Galam pun mendatangi saluran air tua itu yang terletak di sebuah lapangan kriket. Untuk membuktikan tuh minyak dipindah ke saluran itu, Galam disuruh udut dekat pipa terbengkalai. Benar saja, ada preman yang menyuruh si Galam untuk pergi. Alasannya nggak boleh ngerokok karena lagi ada pertandingan kriket. Namun, walaupun sudah berhasil menemukan tuh minyak, Diesel bingung gimana cara mengungkap semua ini agar ayahnya bisa bebas. Akhirnya, Diesel pun punya sebuah ide cemerlang. Dia pun mendatangi kampung nelayan untuk meminta bantuan mereka. Tapi pas sampai di sana, Diesel malah dihujat dan dihina. Ketika Diesel menjelaskan kalau tempat itu akan digusur dan dijadikan dermakanya si Patan, nggak ada seorang pun yang mau percaya. Tapi tiba-tiba istrinya si Jatuh muncul. Dia ngasih tahu semuanya kalau semua bantuan yang sering disalurkan oleh suaminya berasal dari Diesel dan si Manohar. Seketika itu juga, semua orang pun langsung terdiam karena merasa bersalah. Nah, karena semua udah pada oke, Diesel pun menjelaskan rencananya. Pertama-tama, emak-emak dari kampung harus berdemonstrasi di lapangan kriket dekat pipa minyak. Buatlah seolah-olah mereka menuntut air bersih dari pemerintah. Kenapa Diesel menyuruh kayak gitu? Agar Patan nggak bisa memindahkan minyak-minyak itu dengan mudah. Setelah tahu ada demo di lapangan, Patan itu pasti kepancing karena media pasti akan berdatangan juga. Diesel juga ngasih periwitan ke Galam. Kalau polisi udah mulai reseh, tiup periwitan itu. Serentak, semua emak-emak pun langsung pada pergi mendekati pipa minyak. Polisi korup yang dibayar sama si Patan pasti nggak akan mengambil resiko dengan menggunakan senjata api di dekat pipa minyak. Bisa-bisa meledak modar kabeh. Nah, untuk bapak-bapak nelayan, Diesel punya misi khusus. Dia memerintahkan semua kapal nelayan memblokade jalur kapal kargo dan kapal tanker yang hendak berlabuh di Chennai. Dengan itu, stok minyak dan kebutuhan pokok lainnya pun akan terganggu. Nah, terus Diesel sendiri tugasnya apa? Dia akan melakukan tugas yang paling berat. Tiba-tiba Diesel itu muncul di kerumunan polisi dengan santuy. Tentu saja Abdullah langsung nangkep si Diesel. Namun itu tujuan Diesel dari awal. Dia ingin menarik perhatiannya si Bhatia. Diesel berkata dia tahu di mana minyak curian itu disimpan. Tapi informasi itu nggak murah. Diesel punya syarat. Pertama, ayahnya harus dibebaskan atas semua tuduhan. Kedua, dia ingin nyawanya terjamin, khususnya oleh Inspektur Mayafel yang gedek benar sama dia. Ya udah, Bhatia pun setuju. Tak berselang lama, Diesel pun diinterogasi. Tapi pas ngeliat Mayafel yang cemberut, Diesel pun gak mau ngomong. Pak, lihat tuh Mayafel mukanya serem, kayak mau makan aku. Aku baru mau ngomong kalau dia tuh senyum. Karena dipaksa sama si Bhatia, Mayafel pun mencoba tersenyum. Moh, senyumannya nyeremin pak, aku malah takut. Ayo Mayafel senyum yang manis toh. Iya. Malah tambah serem, mending gak usah senyum aja deh. Jelas saja Mayafel pun jadi jengkel parah dan izin pergi, kalau enggak Diesel pasti udah ditembak. Singkat cerita, Diesel pun membawa Bhatia dan rombongan ke tempat pengoplosan BBM milik si Bala. Dia sengaja pengen nunjukin itu agar Bala menyegel tempat itu. Yang paling kebakaran jenggot tentu aja si Mayafel dan si George. Kalau sampai terkuak mereka ada di balik semua ini, mereka pasti akan habis. Setelah dari tempat pengoplosan BBM, Diesel ke tempat penampungan BBM milik si Bala. Sama kayak tadi, Diesel sengaja agar tempat itu disegel. Nah, di saat si Diesel muter-muter nggak jelas, pemerintah itu malah puyeng parah karena tanpa ada pasokan minyak dan bahan pokok yang lain, India Selatan akan lumpuh total. Bhatia juga bilang waktu mereka cuma 3 hari. Lewat dari itu, pasti akan terjadi kerusuhan besar. Bener aja, masyarakat pada protes karena nggak ada minyak dan bahan pokok. Gara-gara hal itu jugalah Parlemen Tamil Nadu mendesak Menteri Tamil untuk bertindak. Kalau enggak, dia akan diganti. Nah, di sisi lain, Patan menelpon Menteri Dalam Negeri India. Dia menjanjikan akan mengirimkan minyak dari perusahaannya ke Tamil. Tapi Patan meminta izin pembangunan dermaganya segera digolkan. Karena nggak punya pilihan lain, Bu Menteri pun mengiyakan permintaannya si Patan. Nah, di lain sisi, Diesel tetap aja mengajak Bhatia muter-muter ke tempat-tempat pengoplosan dan penampungan BBM. Hal itu membuat si Bhatia jadi kesel. Aslinya, Diesel itu tahu nggak sih di mana minyak curian itu disimpan? Ya udah, Diesel pun bersedia ngasih tahu, tapi dengan satu syarat tambahan. Dia ingin mengadakan konferensi pers. Singkat cerita, para awak media pun datang untuk meliput si Diesel. Pas ditanyain di mana minyak curian itu disimpan, Diesel pun bilang dia juga nggak tahu. Tapi dia ingin menyampaikan sebuah pesan untuk seluruh India. Jelas saja para wartawan pun langsung pengen bubar. Tapi sebelum pada cabut, Diesel memutarkan sebuah video yang intinya para nelayan miskin meminta keadilan negara. Selama ini mereka selalu aja termarginalkan dan pokoknya end this way.
Tuntutan mereka itu cuma simpel. Bongkar pipa minyak di kawasan mereka dan jangan setujui penggusuran rumah mereka demi dermaganya si Patan. Gara-gara hal itu jugalah banyak orang yang simpati dan muncullah hashtag I support fisherman. Gerakan itu pun akhirnya membuat pemerintah terbuka matanya. Bahkan Patan Petroleum juga ikut keseret-seret atas skandal ini. Setelahnya, Manohar juga dibebaskan atas semua tuduhan pencurian minyak. Nah, di lain sisi, Mayavel mendatangi rumah sakit. Ternyata anaknya si Mayavel itu mengalami kejang. Mayavel menyalahkan istrinya karena nggak ngasih tahu kalau anak mereka itu sedang sakit. Akhirnya, Laksmi yang selama ini diam mengeluarkan semua amarahnya. Apakah kamu belum puas membalas dendam? Aku sudah menelponmu ratusan kali tapi nggak diangkat. Laksmi juga cerita, ketika mau membawa anak mereka ke rumah sakit, mobil mereka itu mogok karena kehabisan bensin. Untung aja ada orang baik yang membantu mereka. Dan orang itu adalah Manohar yang baru aja pulang dari penjara. Supirnya Manohar sadar Laksmi itu adalah istrinya si Mayavel. Aslinya dia itu nggak sudi ngebantu. Tapi Manohar memilih membantu. Nyawa orang lebih penting daripada dendam. Karena Manohar lah anak mereka selamat. Telat sedikit aja udah lewat tuh anak. Seketika Mayavel pun langsung terdiam. Karena rasa bersalahnya itu, Mayavel pun langsung menelpon si Bala. Dia ingin Bala tidak menyentuh Manohar dan Diesel lagi. Semua pertikaian mereka berakhir di detik ini juga. Setelah Mayavel menelpon, Patan juga menelpon si Bala. Karena semua rencananya hancur, Patan yang marah memerintahkan pengusiran paksa emak-emak di lapangan kriket. Segera pindahkan semua minyak-minyak itu. Tapi kalau emang nggak bisa, ledakan pipa minyak itu sekalian. Nah, di lain sisi, Bhatia kembali nanya, di mana semua minyak-minyak yang dicuri? Semua persyaratannya si Diesel udah dikabulkan. Belum juga sempat menjawab, Diesel dilaporin kalau ada pasukan polisi dengan senjata lengkap mendatangi lapangan kriket. Akhirnya Diesel pun menjelaskan kalau minyak-minyak itu ada di kapal-kapal nelayan yang memblokade jalan. Lah kok iso? Rupanya sebelum ini Diesel menemui paman Bomitah, teman mendiang ayahnya dulu. Dengan keahlian Bomitah, mereka menyedot minyak-minyak dari pipa secara diam-diam. Setelah itu dipindahkanlah ke kapal-kapal nelayan agar tidak mencurigakan. Jadi pipa yang di lapangan kriket itu udah kosong melompong. Kembali lagi ke lapangan kriket. Dari sisi belakang ada polisi yang lemparin batu agar seolah-olah emak-emak itulah yang melakukan hal itu. Alhasil terjadi keributan besar di sana. Nah, pas Diesel sampai di lapangan, udah ada sniper yang hendak menembaknya. Untung aja paman Bomitan mengorbankan nyawanya untuk melindungi si Diesel. Mayavel yang lihat ada sniper langsung menembak mati tuh sniper. Nah, di lain sisi, di kuil, Manohar disatronin sama Bala dan antek-anteknya. Manohar pun langsung diserang. Singkat cerita, Manohar pun tewas dibunuh sama si Bala. Inilah balas dendam Bala, karena dulu ayahnya itu dibunuh sama si Manohar. Setelah membunuh si Manohar, Bala langsung menelpon si Diesel dan bilang kalau bapaknya itu udah modar dibunuh sama si Bala. Setelah acara kremasian si Manohar, sidang pun digelar. Patan itu terbukti bersalah dalam semua kekacauan ini. Perusahaannya pun dibekukan dan pelabuhan Chennai pun dibatalkan pembangunannya. Setelahnya, Diesel mengaku salah karena selama ini dia menjadi pencuri minyak. Akhirnya dia pun dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dan filmnya pun berakhir enak aja, ada yang nyempil dikit lah. 2 tahun kemudian, Diesel pun mendatangi pantai tempat dulu pipa minyak membentang. Tapi ada satu hal yang disembunyikan oleh si Diesel dan tidak ada orang lain yang tahu. Setelah kremasian ayahnya, Diesel mendatangi markasnya si Bala. Bermodalkan pecahan beling, dia pun membunuh semua anak buahnya si Bala. Nah, untuk si Bala gimana, Om? Bala itu mati dibelebak-belebakin di drum minyak agar si Bala bisa ngerasain mati seperti si Jetu gelogoan pertama. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau traktir, Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Berewoks pamit dulu dan Pirmilatiin.